Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang client side, yaitu objek, properti, dan metode. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok itu terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Hayatul Anissa Bashiroh, kemudian ada Latifatul Zikra Suhairi, lalu ada Lukman Junaid Dharma, dan ada Abdal Halimamda. Langsung saja kita ke materinya. Materi pertama tentang objek yang akan saya jelaskan sendiri. Objek sendiri di JavaScript itu sama seperti kebanyakan pada bahasa pemrograman lainnya. Misalnya di sini konsep objek dalam JavaScript itu dapat dipahami dengan kehidupan nyata atau objek nyata. Di JavaScript, objek adalah entitas yang mandiri dengan properti dan tipe. Misalnya, ada sebuah cangkir. Cangkir ini adalah objek dengan banyak properti. Propertinya bisa seperti warna, desain, berat, materi bahan, dan lain-lain. Nah, jadi dengan cara yang sama, objek JavaScript juga punya banyak properti yang menjelaskan karakteristiknya. Lalu bagaimana kita membuat objek baru pada JavaScript? Ada 3 cara. Yaitu menggunakan objek initializer, lalu menggunakan fungsi konstruktor, kemudian cara ketiga adalah menggunakan metode method object create. Yang pertama caranya adalah menggunakan objek initializer. Nah, di menggunakan objek initializer ini sama seperti kita menggunakan objek initializer pada bahasa pemrograman lainnya. Nah, di sini ada sintaksnya, ada var, kemudian sini ada objek, kemudian dalam objek itu ada properti-propertinya. Properti itu bisa berupa identifier atau angka atau string. Nah, objek itu sendiri, OBJ ini adalah nama objeknya. Kemudian properti ini properti 1, properti 2 sampai properti N adalah propertinya atau identifiernya, bisa berupa nama, angka atau string literal, dan setiap value ini setiap value ini adalah ekspresi yang nilainya di-assign ke properti ini. OBJ dan assignment adalah opsional. Jadi jika kita tidak butuh rujukan ke objek ini, kita tidak perlu mengassign dia ke variabel. Perlu diingat, kita harus membungkus literal objek ini dalam tanda kurung kurawal ini. Jika objek muncul dalam statement yang diharapkan, supaya bisa membedakan mana literal dan mana statement block. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini ada var, ada nama objek My Honda, dengan propertinya ada color, wheels, engine. Kemudian engine ini sini juga merupakan properti di sini. Di sini colornya langsung ada value-nya. Ada red, kemudian wheels ini 4, engine-nya ada yang silinder 4, size-nya 2.2, tipe datanya float. Nah, yang literal object ini bisa dibuat dalam bentuk lain seperti ini. Di sini kita buat kita ingin membuat nama objek person, maka di sini menggunakan kata new object. Lalu person first name untuk propertinya, langsung nilai value-nya. Jadi di sini ada property first name, last name, age, dan eye color. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan fungsi konstruktor. Fungsi konstruktor ini dapat dilakukan dengan 2 langkah. Yang pertama itu kita definisikan terlebih dahulu tipe objek dengan menulis fungsi konstruktornya. Ada konvensi dengan alasan bagus untuk menggunakan huruf kapital inisial. Untuk mendefinisi tipe objek ini, kita buat terlebih dahulu fungsi untuk tipe objek tersebut yang menspesifikasi nama, properti, dan metodenya. Yang kedua itu baru dibuat instant object dengan new. Nah, di sini contoh, kita ingin membuat objek car. Maka di sini ada fungsi function car, kemudian di dalamnya ada propertinya. Dan di sini itu menggunakan this.
Nah, misalnya di sini ada objek car. Nah, jika ingin membuat di sini ada propertinya, ada properti make, model, dan year. Nah, penggunaan di sini untuk mengassign nilai ke properti objek berdasarkan nilai diteruskan kepada fungsi. Setelah itu baru dibuat instant object berdasarkan function car ini. Di sini saya buat ada objek my car, dibuat var my car. Kemudian di sini ada dengan new, lalu car, lalu masukkan masukkan value-nya sesuai dengan ketiga properti ini. Nah, jadi kita bisa membuat sejumlah objek yang lainnya dengan car menggunakan new tadi. Nah, yang ketiga ada menggunakan metode object create. Jadi metode ini bisa sangat berguna karena ya memungkinkan kita untuk bisa milih prototype objek untuk objek yang ingin dibuat tanpa harus mendefinisi fungsi konstruktor. Misalnya di sini pertama kita enkapsulasi metode dan properti, ada animal di sini, kemudian di dalam animal ini sudah dibuat properti defaultnya itu type, property type dengan value invertebrates, kemudian ada metode yang mendisplay type dari animal ini, lalu ini untuk menampilkannya nanti. Nah, setelah itu kita akan buat objeknya dengan metode object create. Maka di sini saya ingin membuat objek animal one, lalu objek create masukkan yang animal tadi, lalu tampilkan nanti untuk menampilkan property type ini dibuat animal one method display type. Nanti akan keluar outputnya invertebrates. Begitu juga dengan di sini ada ingin membuat objek untuk fish yang akan mengeluarkan output fishes. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang properti yang akan dijelaskan oleh Lukman. Pada Lukman dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang properti. Properti merupakan data yang tersimpan dalam sebuah objek. Properti dapat diakses di kelas method manapun yang ada di dalam objek. Contoh dari properti, misalkan ada objek itu for person, yang dimana di dalamnya ada first name Budi, last name Doremi, age 36, hobi singing. Properti dari objek tersebut adalah yaitu first name-nya dengan value Budi, last name dengan value Doremi, age dengan value 36, hobi dengan value singing. Kita dapat mengakses properti dengan menekan nama objek titik properti, contohnya person titik age, atau menggunakan nama objek di dalam kurung siku properti, contohnya person dalam kurung siku age, atau dapat menggunakan nama objek dalam kurung siku expression atau ekspresi. Contohnya kita misalkan X dengan X, jadi kita buat person dalam kurung siku X. Menambahkan properti. Kita dapat menambahkan properti ke dalam objek yang telah kita buat menggunakan nama objek titik nama properti yang ingin dibuat sama dengan value. Contohnya itu person titik nationality sama dengan Indonesia. Selanjutnya menghapus properti. Menghapus properti. Misalkan ada objek itu for person, first name Budi, last name Doremi, age 36, hobi singing. Kita menggunakan operator delete. Delete person titik age. Atau dapat kita gunakan delete person dalam kurung siku age. Menggunakan delete akan menghapus nilai properti dan properti itu sendiri.
yang dimana setelah dihapus, properti tidak bisa digunakan sebelum ditambahkan kembali. Operator delete hanya digunakan untuk properti pada objek, sehingga tidak mempengaruhi variabel atau fungsi. Operator delete tidak boleh digunakan pada properti objek JavaScript yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian atribut properti. Atribut properti itu semua properti memiliki nama dan nilai. Nilai atau value merupakan salah satu atribut properti. Atribut lainnya itu properti bisa kita buat tidak terhitung, bisa dikonfigurasi dan bisa ditulis. Atribut ini menjelaskan bagaimana properti dapat diakses, seperti apakah bisa dibaca, apakah bisa ditulis. Pada JavaScript, semua atribut dapat dibaca, tapi hanya nilai atribut yang dapat diganti, dan hanya bisa jika propertinya bisa ditulis. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Lukman atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode yang akan dijelaskan oleh Afdal. Kepada Afdal, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Method adalah kumpulan program yang mempunyai nama. Method merupakan sarana bagi programmer untuk memecahkan program menjadi bagian-bagian yang kecil agar jadi lebih kompleks sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Method merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Method didefinisikan pada kelas tetapi dipanggil melalui objek. Terdapat dua jenis method. Yang pertama itu class method. Adalah metode fungsi yang ada di dalam sebuah objek. Dan untuk menggunakan kelas harus di-instance terlebih dahulu menjadi objek baru bisa dijalankan. Yang kedua itu static method. Adalah metode yang sama seperti class method, tapi untuk menjalankannya tidak perlu menginstant class. Cukup menggunakan name class dot nama method. Mengakses method. Sintaknya sendiri yaitu nama objek titik nama method atau nama sama dengan person titik full name bukan tutup kurung titik koma. Jika kita mengakses properti full name tanpa buka tutup kurung, itu akan mengembalikan definisi fungsinya. Seperti contoh itu name sama dengan person titik full name titik koma. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Afdal atas penjelasannya. Untuk lebih jelasnya lagi, Latifatul Zikra Sairi akan mendemokan contoh program dari client-side object, property, dan method tadi. Kepada Tifa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya ingin mendemokan program mengenai pengelolaan Tranex. Seperti yang teman-teman tahu, Tranex itu di Sumatera Barat biasanya adalah angkutan umum yang melintas antar kota, misalnya kayak Padang Bukit Tinggi, Padang Payakumbuh, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi untuk pengelolaan Tranex ini sederhana saja. Dalam sebuah Tranex, itu dia memiliki beberapa properti. Misalnya contoh, misalnya dia ada dalam sistem Tranex ya, bukan mobilnya, tapi sistemnya. Itu ada, misalnya ada sopirnya, ada, misalnya pada Bukit Tinggi itu sopirnya untuk jam segini pasti A dulu, si Maman misalnya. Untuk jam segini nanti ada lagi si Dodi misalnya, seperti itu. Ini properti pertama itu ada sopir. Yang kedua tentunya trayek, dia dari mana ke mana, Padang ke Bukit Tinggi kah, atau Padang Payakumbuh, atau lain-lain sebagainya. Terus ada penumpang. Pasti. Penumpang ini pasti ada di dalam angkutan umum ini. Kalau enggak, apa yang mau dibawa?
Selanjutnya itu ada pendapatan. Jadi setiap penumpang yang naik itu pasti harus membayar. Jadi dari pembayaran itu akan mendapatkan pendapatan bagi si Tranex. Nah, apa aja sih metode yang mungkin ada di pengelolaan Tranex ini? Itu contoh sederhana aja. Metodenya adalah penumpang naik, dan penumpang turun. Jadi ketika penumpang naik, asumsinya bahwa si penumpang tersebut naik dan langsung membayarkan biaya perjalanan, sedangkan penumpang turun ya langsung turun aja. Jadi nama penumpang akan hilang ketika dia turun. Selanjutnya kita coba ke program. Di sini pertama kita membuat objek Tranex. Sini saya buat saja nama objeknya itu Tranex dengan menggunakan metode konstruktor, karena konstruktor menurut saya lebih mudah saja diaksesnya nanti. Function Tranex. Nah, perlu diingat bahwa nama huruf pertama dari nama objek ini diusahakan huruf besar karena sesuai kaidahnya seperti itu, walaupun bisa huruf kecil. Nah, di dalam tanda kurung ini berisikan parameter-parameter berupa nilai-nilai yang akan menampung yang akan kita gunakan atau diperlukan nantinya ketika instansiasi pertama kalinya dari objek Tranex. Di sini ada sopir, ada trayek tadi, ada penumpang, dan ada pendapatan. Nah, selanjutnya di dalam blok kode programnya, blok objeknya itu biasanya kan berisikan method dan properti. Selanjutnya kita ingin mengambil nilai dari parameter sopir, dan masing-masing parameter ini dimasukkan ke dalam properti dalam objek ini. Caranya bagaimana? Kita menggunakan keyword this. This, nama propertinya, misalnya sopir, itu berisikan nilai dari si parameter bernama sopir. Dan this, trayek, itu berisikan nilai dari parameter trayek. Jadi di sini properti sopir akan berisikan nilai dari parameter yang namanya sopir. Itu juga seterusnya, penumpang sama dengan penumpang. This, pendapatan sama dengan pendapatan. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita sudah berhasil membuat objek yang di dalamnya ada properti. Ini adalah propertinya. Selanjutnya kita coba buat instansiasinya. Variabel Tranex A itu merupakan instansiasi dari objek Tranex. Langsung saja kita inputkan nilai dari masing-masing parameternya. Tentunya nilai parameter yang kita inputkan di sini akan berurutan sesuai dengan parameter-parameter dari yang telah kita tentukan di objek Tranex. Pertama misalnya nama sopirnya Maman. Lalu trayeknya adalah Padang Bukit Tinggi. Karena Padang Bukit Tinggi itu 2 value, kita pakai array saja. Bukit Tinggi. Lalu Padang Bukit Tinggi, trayeknya, penumpangnya masih kosong ya, karena belum ada penumpang, karena masih awal instansiasi. Tranex-nya belum jalan, dan pendapatannya 0, karena belum jalan. Nah, untuk kode sederhana ini, mari kita coba saya terlebih dahulu. Kita coba Tranex A, itunya tadi, instansiasinya tadi, kita coba cek sopirnya siapa, sopirnya Maman, benar. Tranex A, siapa sih? Kemana sih trayeknya? Padang Bukit Tinggi, benar. Tranex A, siapa sih? Penumpangnya siapa aja? Penumpang. Belum ada, karena emang belum ada kita isikan. Dan belum ada penumpang naiknya, dan pendapatannya masih 0. Nah, artinya di sini kita sudah ada sebuah objek dan instansiasi dari objek Tranex-nya. Selanjutnya untuk metodenya. Kita buat metode penumpang naik. Penumpang naik sama dengan function.
Kenapa seperti ini cara membuat method? Ini adalah nama methodnya. Method dari function ini, method dari objek TranX, this menunjuk ke objek TranX ini, penumpang naik sama dengan function. Nah, function di dalam sebuah objek itu, itulah yang dikatakan dengan method. Nah, di dalam method penumpang naik ini ada parameternya nama penumpang, dan ada nama penumpang dan tentunya biaya. Karena ketika seseorang atau penumpang itu naik, dia ada namanya dan ada biaya yang harus dikeluarkannya karena dia berpergian itu. Jadi, kita ambil nilai, kita masukkan nilai nama penumpangnya, nama penumpang. Caranya adalah this penumpang. Jadi dari properti penumpang ini masukkan nilai nama penumpang. Jadi nama penumpang dimasukkan ke dalam properti penumpang dengan menggunakan keyword push. Selanjutnya untuk pendapatannya kita bisa menggunakan aritmatika, operator aritmatika penambahan biaya yang isinya dari biaya. Nah, nanti return boleh return nama penumpangnya. Siapa sih nama penumpang yang udah naik. Nah, selanjutnya ini untuk penumpang naik kita cobakan dulu. Karena ini di reset jadi diulang lagi dari awal. TranX A bisa dilihat di sini masih kosong ya. Ini pendapatannya 0, penumpangnya 0, sopir nasi mama dan trayeknya Padang Bukit Tinggi. Kita coba TranX A, penumpang naik. Kita isi parameternya. Parameternya misalnya Dian. Dia bayar 60.000 Bukit Tinggi. Terus ada lagi si siapa ya? Dodi. Dia bayar 45.000. Karena dia sampai Padang Panjang doang. Nah, udah ada nih 2 penumpang yang naik, Dian sama Sastro. Kita lihat nih dari sudut pandang properti penumpangnya. Penumpang. Terbukti ada 2 penumpang. Nah, berapa sih pendapatan yang udah didapatkan si TranX A ini? Pendapatan. Udah dapat 105.000 karena 60 tambah 45. Benar. Terus untuk yang lainnya pasti masih sama karena sopir dan trayek kita buat tetap. Sopir, Maman, trayek, Padang Bukit Tinggi. Nah, itu berarti kita telah berhasil membuat sebuah metode bernama penumpang naik. Selanjutnya kita coba buat metode untuk penumpang turun. This penumpang turun sama dengan function, dimana di sini nanti nama parameternya adalah cuma nama penumpang doang, karena nama penumpang mana yang mau kita turunkan, penumpang mana yang ingin turun gitu maksud saya. Kita cek dulu kondisinya. If this penumpang length sama dengan 0, artinya bahwa tidak ada penumpang di dalam TranX. Kenapa begitu? Karena ketika kan penumpang ini dalam bentuk array ya, kita buat ini. Kita buat dalam bentuk array, dan ketika length-nya itu 0, itu menandakan bahwa tidak ada penumpang di dalam TranX. Sedangkan jika dia tidak 0 berarti sudah ada penumpang di dalam TranX tersebut. Nah, kita return lah false. Selanjutnya for. Kita lakukan perulangan untuk ngecek apakah ada nama penumpang di dalam ini kita nih, di dalam TranX kita, nama penumpang yang ini yang dimasukkan apakah ada dalam TranX si A ini. For variable X kita lakukan perulangan 0. X-nya itu akan kecil dari this penumpang length
dan X++. Kenapa mulai dari 0? Karena untuk mengakses sebuah array itu indeksnya kan dari 0 sampai kita lakukan perulangan ini sampai panjang dari sampai kecil dari panjang array penumpang. Jadi this penumpang line di mana dia increment dari indeks 1, indeks 2 sampai indeks seterusnya. Jadi lakukan perulangan, lalu kita buat kondisi jika this penumpang X, penumpang yang ke X, itu artinya penumpang yang ke X atau penumpang di kursi yang ke X atau penumpang yang menduduki indeks ke X di array, itu sama dengan nama penumpang. Artinya adalah this penumpang X sama dengan undefined. Kita set nilai dari kita set nilai dari penumpang yang akan turun itu menjadi undefined. Karena jika this penumpang dengan yang duduk di kursi X ini sama dengan nama penumpang yang kita inputkan, artinya itu kan berarti ada nama penumpangnya gitu. Kalau ada, setlah nama penumpang tersebut menjadi undefined. Nah, kita coba segitu aja. Kita refresh, datanya diulang dari awal. Next A, penumpang turun, penumpang naik. Kita isi dulu karena belum ada isinya. Atau kita coba deh. Kalau nggak ada isinya. Penumpang turun. Doni misalnya. Nah, akan muncul tidak ada penumpang di dalam Tranex. Nah, kita tambahkan dulu Tranex A, penumpang naik. Yang naik itu si Doni tadi. Doni, dia naik, dia mau ke Bukit Tinggi, dia bayar 60.000. Nah, jadi sekarang udah ada penumpang namanya Doni, dan si Tranex A ini sudah mendapatkan pendapatan sebesar 60.000. Selanjutnya kita naikin lagi kita buka lagi metode naiknya. Misalnya ada yang naik itu si Dila dia cuma ke Padang Panjang jadi 45.000 doang. Nah, sudah ada 2 orang di sini, Doni dan Dila, dengan total pendapatannya adalah 105.000. Nah, gimana? Misalnya ini Tranex udah sampai di Padang Panjang. Dila pengen turun berarti kan? Numpang turun. Si Dila pengen turun. Nah, undefined. Coba kita lihat di properti penumpangnya. Nah, tinggal hanya Doni sendiri karena yang si Dila sudah turun. Jadi begitu. Dan coba kita lihat untuk pendapatannya itu tetap masih 105. Nah, selanjutnya misalnya kenapa menggunakan objects? Misalnya ada variabel lain, misalnya instansiasi lain dari dia memiliki objeknya sama, metodenya sama juga dengan si Tranex A ini. Tapi dia memiliki nilai properti yang berbeda gitu. Misalnya sopirnya Okin misalnya. Terus tapi dia trayeknya itu Padang Payakumbuh. Ini trayeknya Padang Payakumbuh. Belum ada penumpang ya. Dan 0. Karena belum jalan. Nilai awalnya belum jalan. Nah, kenapa kita buat objek? Inilah gunanya membuat objek itu. Jadi kode yang ada dalam objek Tranex ini tidak perlu kita ulang-ulang dalam pembuatannya sehingga kode yang kita buat itu lebih efisien. Nah, kita coba yang ini. Harus diulang dari awal kan. Tranex A, kita naikin lah si Tranex A itu yang si Maman ya, sopirnya. Kita naikin si Dio 60.000. Si Tranex
A juga menaikkan penumpang, namanya si Sheila. Sheila ini 60.000 juga misalnya. Nah, saya kita akses nih Tranex B penumpangnya. Tetap 0 karena si Dio dan Sheila itu naik ke Tranex A bukan ke Tranex B. Begitu juga ketika misalnya kita tambahkan penumpang naik di Tranex B penumpang naik, berarti penumpang itu akan menaiki Tranex tipe B gitu. Atau Tranex si B ini yang trayeknya tadi ke Padang Payakumbuh. Jadi demikianlah hasil demo program saya. Semoga rekan-rekan yang menonton ini dapat dengan mudah dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi demo program dari Latifatul Zikra Suhairi. Jadi sekian presentasi dari kelompok 4. Kami harap teman-teman semua dapat memahami materi client-side object property dan method ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.